Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Efrasia Mitritima, NPM 084, kelas B, Angkatan tahun 2021, Program Studi Pendidikan Ekonomi, IKIP Budi Utomo Malang. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang penulisan kata dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Topik yang akan saya bahas yang pertama itu penulisan kata ulang, yang kedua penulisan gabungan kata, ketiga penulisan partikel, empat penulisan kata ganti, kelima penulisan bentuk singkatan dan akronim, yang keenam penulisan angka dan lambang bilangan. Penulisan kata ulang. Dalam bidang penulisan bahasa Indonesia terdapat istilah mengenai kata ulang. Istilah tersebut didefinisikan sebagai kata yang ditulis dengan menyelipkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Akan tetapi, selain tanda hubung terdapat juga istilah penulisan tanda pisah yang bentuknya hampir serupa. Oleh karena itu, seorang yang ingin menulis mesti mengetahui perbedaan di antara keduanya agar tidak melakukan kesalahan. Cara menulis kata ulang dengan tanda hubung dan perbedaannya dengan tanda pisah sudah disebutkan sebelumnya bahwa kata ulang ditulis dengan mencantumkan tanda hubung di antara unsur-unsur kata tersebut. Beberapa contoh penulisan kata ulang dengan tanda hubung. Yang pertama itu anak-anak, kedua hati-hati, dan ketiga mondar-mandir. Contoh penggunaan tanda pisah dapat dilihat dari contoh berikut ini. Contohnya yang pertama, mulai 27 sampai 30 September saya sibuk. Kedua, dari Jakarta sampai Bandung saya hanya berdiam diri di dalam bus. Yang berikutnya penulisan gabung kata. Menurut Rahma Baroka, dalam buku Berpikir Cerdas dengan Bahasa Indonesia pada tahun 2021, gabungan kata adalah gabungan morfem dasar yang mana seluruhnya memiliki status sebagai kata dengan pola fonologis, gramatikal, serta simantis yang khusus sesuai kaidah bahasa Indonesia yang bersangkutan. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, gabungan kata ini memiliki 3 unsur yang penting, yakni yang pertama, gabungan kata dapat membentuk kata adalah gabungan antara kata bentuk terikat dengan kata dasar. Yang kedua, gabungan kata yang membentuk kata majemuk adalah gabungan kata dasar dengan kata dasar yang membentuk makna baru. Yang ketiga, gabungan kata membentuk frasa adalah gabungan 2 atau lebih kata yang sifatnya tidak predikat. Jenis contoh kalimat gabung kata. Gabungan kata memiliki beberapa jenis yang dapat dilihat sesuai dengan ketentuan atau aturan dalam BUEBI. Yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian. Yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah apabila mendapat awalan atau akhiran. Yang keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran ditulis menyambung atau serangkai. Yang terakhir, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Yang berikutnya, penulisan partikel. Partikel atau kata tugas adalah kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal. Arti satu kata tugas ditentukan oleh kaitannya dengan kata lain dalam suatu frasa atau kalimat dan tidak bisa digunakan secara lepas atau berdiri sendiri. Contoh kata partikel atau kata tugas adalah kata lah, kah, dan, tah, pun, dan per. Penulisan kata tugas menurut BUEBI. Yang pertama, penulisan lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Yang kedua, partikel pun
partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Dan yang terakhir, partikel per, yang berarti demi, tiap, atau mulai, ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruangan rapat 1/1. Penulisan kata ganti. Kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan subjek atau objek tanpa harus mengulang penyebutan namanya. Selain itu, kata ganti juga digunakan untuk menyebut benda atau orang tertentu yang disebut secara langsung sebelumnya. Penggunaan kata ganti ini dapat menghemat waktu namun tetap memberikan efektivitas kalimat yang diucapkan dalam percakapan sehari-hari. Karakteristik kata ganti yang perlu diketahui. Yang pertama, kata ganti biasanya ditempatkan pada posisi subjek atau objek dalam sebuah kalimat, namun ada pula kalimat tertentu yang menempatkan kata ganti pada posisi predikat. Yang kedua, sifat kata ganti berubah-ubah sesuai dengan jenis kata yang ingin digunakan. Yang ketiga, kata ganti biasanya menyesuaikan dengan konteks kalimat yang dibicarakan. Jenis kata ganti ini dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu ada kata ganti orang. Dalam kata ganti orang ini dibagi menjadi 3 lagi, yaitu kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Yang berikutnya kata ganti kepemilikan, yang artinya kata yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan pada suatu benda. Yang berikutnya kata ganti petunjuk, artinya jenis kata yang digunakan untuk menunjukkan lokasi atau benda tertentu. Yang keempat, jenis kata ganti penanya, yang artinya digunakan untuk menanyakan waktu, tempat, maupun orang yang mendapatkan suatu informasi. Yang kelima, kata ganti penghubung, digunakan untuk menghubungkan dua jenis kalimat. Yang terakhir, kata ganti tak tentu, adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan suatu informasi yang belum diketahui atau belum jelas. Penulisan bentuk singkat, singkatan, dan akronim. Singkatan adalah bentuk yang dipendekkan dari suku kata yang terdiri dari satu suku kata atau lebih, bisa diartikan sebagai ringkasan. Singkatan biasanya digunakan untuk menyingkatkan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, nama lembaga, satuan ukuran, hingga frase. Yang kedua, akronim. Dilansir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, akronim adalah kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Misalnya, Maijen yang panjangannya Mayor Jenderal. Contoh dari penulisan singkatan itu yang pertama ada on the way, disingkatkan menjadi OTW. Yang kedua, Negara Kesatuan Republik Indonesia disingkatkan menjadi NKRI. Yang ketiga, sekolah dasar disingkatkan menjadi SD. Dan yang terakhir, Central Processing Unit yang disingkatkan menjadi CPU. Untuk contoh akronim yang sering dijumpai, yang pertama itu misalnya Jabodetabek, yang kepanjangannya Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Yang kedua, Kades atau Kepala Desa. Yang ketiga, Pemkab atau Pemerintah Kabupaten. Yang keempat, HP atau handphone. Yang kelima, Suramadu atau Surabaya Madura. Yang keenam, Jatim atau Jawa Timur. Penulisan angka dan lambang bilangan. Angka adalah lambang bilangan, sedangkan bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau kata. Penulisan dan penggunaannya tergantung pada konteks kalimatnya. Menurut Rudian, dalam buku Standar Aturan Bahasa Penulisan yang Baik dan Benar atau
EYD ejaan yang disempurnakan pada tahun 2015. Dalam tulisan bahasa Indonesia, angka Romawi atau angka Arab paling sering digunakan sebagai lambang bilangan atau nomor. Baik, terima kasih. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya ungkapkan. Selamat siang.